Halo, khusus untuk rekan-rekan sesama pemula, saya sarankan jangan buru-buru monetisasi. Dalam arti apa? Di sini kita sebagai pemula khususnya sebelum monet itu ibaratnya kita itu dikasih jeda. Dikasih jeda dalam arti jeda belajar, jeda mengevaluasi dan sebagainya ya. Entah itu dalam editing, entah itu dalam bernarasi, entah itu dalam mempersiapkan channel kita itu sendiri ya. Karena faktanya setelah monetisasi itulah sebenarnya titik penentuan masa depan channelmu. Bukan di awal ini setelah monetisasi terus sampai merasa setelah monet enak-enak gitu aja ya, ungkang-ungkang kaki ya, itu enggak. Kalau bagi saya setelah monetisasi itulah langkah pertama kita sebagai pemula yang menentukan masa depan kita nantinya ya, masa depan channelmu ya. Karena setelah monetisasi, istilahnya dalam tempo sekian tahun itu kalau tidak ada perkembangan, jangan harap. Dan tidak bisa dipungkiri, channel kita itu bisa dideportasi dari partner YouTube ya. Karena faktanya bukan sedikit loh, banyak. Dari awal sebagai pemula belum tahu itu tujuannya kemana, belum tahu konsepnya, belum tahu audiensnya itu bagaimana, buru-buru monetisasi dalam hitungan bulan. Nah setelah monet dia mengejar targetnya itu enggak jelas ya, istilahnya sebelum monet saya mencapai sekian ribu jam tayang singkat, tapi setelah monet kok udah bisa. Nah itu dari pihak YouTube menimbulkan tanda tanya, bagaimana channel ini nih, didepak atau tidak? Itu yang saya maksud, itu begitu. Jadi sebelum kita monet, usahakan channel kita itu istilahnya punya sesuatu yang disuguhkan untuk setelah monetisasi nanti ya. Itulah babak sesungguhnya, babak penentuan untuk channel kita sebenarnya. Itu yang saya maksud, untuk mandiri dari awal, untuk lebih cerdas dari awal, seperti ini. Itu bagi kalian yang setuju dengan cuplikan ini ya. Kalau yang tidak setuju ya bebas, itu hak sampean. Tapi di sini saya cuma istilahnya menyampaikan apa yang saya ketahui dari orang di belakang saya ini. Orang siapa? Keranjang. Keranjang pakaian kawan. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena banyak itu yang dari awal buru-buru monet, setelah monet nggak tahu channelnya mau kemana, dan tidak lama akunnya dideportasi. Yang rugi siapa? Ya dia sendiri. Jadi khusus sesama pemula, kita sesama pemula ini jangan sampai hal ini terjadi pada channel kita, supaya kerja keras kita selama ini tuh tidak sia-sia gitu loh. Jadi buru-buru monet, setelah monet mulai nol lagi. Sesek, hati ini sesek kawan. Saya melihat tingkah-tingkah seperti itu tuh bagaimana ya, orangnya mungkin bisa disimpulkan pecinta-pecinta sasetan mungkin ya. Jadi tidak paham itu prosesnya bagaimana. Jadi ayolah kawan-kawan, seriuslah dalam membangun channel kalau memang tujuannya mau membangun. Karena begini, sebuah channel itu kalau belum mempunyai tujuan yang jelas, penontonnya kemana, channel ini dibuat untuk siapa, itu bisa bahaya loh. Istilahnya sampean sendiri aja belum tahu masa depan channelmu itu seperti apa, tujuan membangun channel itu untuk apa, untuk siapa, itu aja belum jelas. Jadi intinya mungkin kalau YouTuber pemula itu cuma upload dan asal upload, itu mungkin pikirannya bisa viral ya. Karena setiap upload itu sebenarnya ada endingnya loh. Kalau kita upload itu harus wajib punya istilahnya jadwalnya, satu jadwal, satu misinya, satu isi kontennya, itu berkaitan atau tidak, ada manfaatnya atau tidak, bisa menghibur atau tidak. Istilahnya banyaklah bisa dinilai dari sebuah konten itu banyak. Jadi dari sini sebelum kita monet itu wajib kita siapkan channel kita itu dengan matang-matang, istilahnya fondasi lah. Jadi fondasi kita kalau sudah aman, istilahnya kita sudah punya materi yang bagus, terus istilahnya topik-topik yang menarik untuk kemudian hari,
dari hari ke hari itu ada peningkatan. Nah, insya Allah itu akan menjadi kunci sukses sebuah channel. Kalau nggak percaya, dibuktikan saja. Jadi bagi kalian yang suka buru-buru monet, silakan. Kalau nggak percaya omongan saya, dipegang monggo, nggak juga nggak apa-apa. Siap dibully kawan. Jadi istilahnya di sini saya cuma mau mengajak sampean itu berpikir waras ya, bukan asal ngegas saja gitu loh. Karena berita-berita ini sering saya dengar ya, sekalipun itu dari subscribe saya sendiri juga ada yang tumbang setelah monet gara-gara demikian. Ya mungkin beliaunya entah itu beli jam tayang atau bagaimana, kurang jelas ya. Karena tapi ada infonya, waktu itu saya bikin konten di kapan hari itu, baru komen kemarin, saya lihat komennya nggak bisa ikut gabung karena akunnya tumbang gitu. Pun di info subscribe saya lihat juga diberhentikan, istilahnya dideportasi dari akun juga ada. Mungkin karena ketahuan membeli jam tayang mungkin, atau subscribe beli mungkin. Karena faktanya setelah kita monet itu security di akun kita itu makin diperketat ya. Jadi jam tayang ini diperoleh dari mana, subscribe diperoleh dari mana, pokoknya konten kita itu diawasi dengan kejam sekejam-kejamnya. Istilahnya begitu mungkin ya. Makanya saya tidak buru-buru mau 1000 subscribe sampai kapan didapat, 4000 jam tayang sampai kapan, tetap saya ikuti alurnya. Yang penting di sini kita wajib memperbaiki kualitas channel kita dari hari ke hari. Intinya seperti itu saja. Kalau kita membuat konten ya itu saja, suram kawan, suram. Jadi di sini istilahnya di YouTube itu dia mencari sebuah potensi ya, potensi sebuah channel yang mungkin istilahnya itu berkesinambungan untuk kedepannya begitu ya. Jadi bukan begitu saja. Jadi adalah istilahnya sebuah channel bisa memotivasi, mungkin selalu menginovasi ya. Jadi kalau sudah seperti itu ciri-ciri channel sukses. Jadi saya kepingin ini di sini setiap untuk ya, kalau bagi saya sendiri wajib memperbaiki jam tayang. Kapan itu penonton bisa betah di channelmu, insya Allah itu aman. Makanya usahakan itu durasi sama materi sama konten itu diperhatikan itu. Kalau saya untuk subscribe, biarlah penonton sendiri yang menentukan. Tapi yang jelas tujuan saya memperbaiki konten gitu aja. Jadi di sini saya sekilas info-info saja, mungkin yang bagi kalian yang mungkin sependapat dengan saya monggo diisi di kolom komentar. Kalau enggak ya mau dihujat juga ready kakak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.